Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kata ketika ingin bicara. Langsung refrennya aja ya. Di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu. Bukan banyak kata. Nah, itu adalah sebuah lagu hanya satu kata. Lagu lama Hari Mukti. Ini jadi kita bicarakan the power of kata. Berapa kali Anda nggak jadi bicara saat ketemu pujaan hati Anda, baru setelah selesai Anda menyesal, kok aku nggak jadi ngomong ya? Saat Anda ikut meeting, orang-orang ramai mengungkapkan pendapatnya, lalu Anda tahan nggak bicara, sampai meeting berikutnya Anda ada rasa sesal. Kok dulu tidak ngomong ya? Berapa kali Anda nggak bisa bicara? Saat meeting, saat harus presentasi, saat ditunjuk presentasi, saat ditunjuk mewakili bos Anda karena dia berhalangan, Anda harus ngomong. Itulah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dengan kata. Pemimpin dunia, mulai dari Pak Harto, Soeharto, Pak Soekarno, Obama, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Einstein, Newton, Winston Churchill, sampai Donald Trump. Mereka menggunakan kata sebagai senjata, menggunakan kata untuk mewakili negaranya saat bernegosiasi Amerika melawan Cina. Mereka menggunakan kata. Mereka juga menggunakan kata untuk mentransformasikan, menginspirasi emosi para rakyatnya semuanya atau pengikutnya seperti Mahatma Gandhi untuk bersama-sama disentuh emosinya dengan kata-kata, untuk bersama-sama merasakan dan membangun keinginan untuk menuju yang lebih baik. Itu kata. Nah, bagaimana dengan kita? Hidup kita lebih baik dari kemarin? Lebih buruk dari kemarin? Atau sama aja dengan kemarin? Bagaimana kita memanfaatkan kata-kata ini untuk setidaknya menambah kontribusi atas perubahan diri kita? Kata itu memacu perubahan. Kata itu memacu inspirasi. Jadi, marilah kita memikirkan bagaimana kita memilih kata-kata kita. Karena kata adalah kendaraan. Ibarat mobil itu, kata itu kendaraan. Untuk menyampaikan pengalaman kita kepada orang lain, kepada anak kita,
kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita. Ini jadi berefek jangka panjang. Tiap hari kita bercerita dengan anak kita, tiap hari kita bicara dengan istri kita, tiap hari kita bicara dengan teman-teman sekantor kita, tiap hari kita ngomong dengan yang punya usaha, ya, yang menjadi anak buah Anda. Jadi dari pikiran membentuk kata-kata kita, dari kata-kata yang kita ucapkan akan membentuk perilaku kita. Itu saya yakin itu. Bukan hanya bilang, wah aku jane ora karep ngomong ngono ya. Itu cuma guyon, bullshit. Semua kata yang akan disampaikan pasti dari pikiran. Jadi nggak ada orang bicara itu tidak sesuai hatinya. Itu nggak berlaku buat saya. Jadi yang namanya poci, kalau keluarnya air putih, berarti dalamnya air putih, bos. Kalau poci dituangkan keluarnya teh, berarti isinya teh, Pak. Jadi nggak mungkin kalau ada orang bilang bismillah gitu, hatinya itu nggak bismillah. Jadi nggak mungkin orang bilang jancuk gitu ya, itu hatinya nggak ada jancuk, pikirannya nggak jancuk, nggak mungkin. Nah, ubahlah kata-kata kita sehari-hari, karena tiap hari ya, ini menurut Aisyah Dahlan ini, Aisyah Dahlan itu rata-ratanya itu kita bicara itu bisa di 3.000 kata tiap hari, laki-laki maupun perempuan. Nah, sebenarnya perempuan itu lebih banyak lagi daripada laki-laki, tapi rata-ratanya di angka 3.000. Nah, tiap hari, Pak, bagaimana kata-kata yang kita ucapkan tiap hari itu tidak melekat di pikiran kita dan perbuatan kita. Nah, coba Anda buat daftar sekali waktu, seminggu sekali, berapa kata yang Anda ucapkan. Yang ingat aja, sore hari gitu ya, pagi ini tadi saya mengucapkan apa aja, dan Anda buktikan berapa kata yang negatif, berapa kata yang positif. Nah, dugaan saya itu yang positif nggak lebih dari 10 kata, Pak. Dari 3.000 itu loh, itu nggak ada yang lebih dari 10 kata. Pertimbangannya apa? Karena yang negatif itu sudah tersimpan di memori kita karena sering kita ucapkan. Sementara yang positif itu jarang kita ucapkan, jadi belum tersimpan, sehingga yang sering keluar ya yang sering kita ucapkan gitu. Oleh karena itu, ubahlah, perbanyak kata-kata yang positif apa aja, nggak ada yang sepele, semua dirubah menjadi positif. Ini memang saya rasa wajar. Kenapa ini sulit? Karena otak kita ya sama, jenengan sama saya itu sama. Jadi cenderung memilih jalan yang praktis. Jadi nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau. Itu normal, sifat manusia. Kedua, otak kita itu butuh yang pasti-pasti. Jadi kalau yang belum pasti itu diparkir dulu, Pak, nggak diucapkan. Nah, sehingga ini memang menghambat kita untuk mengucapkan yang positif-positif. Nah, ada pepatah mengatakan kan, mulutmu adalah harimau. Betul, Pak, betul. Kata-katamu didengar oleh istrimu. Kata-katamu didengar oleh anakmu. Kata-katamu didengar oleh teman-temanmu. Jadi kalau kata Anda yang sampaikan itu salah, hati-hati, Pak. Hati-hati. Dan seminggu sekali ingat-ingat
kata-kata yang Anda ucapkan. Bad feeling, perasaan nggak enak hati, apa good feeling, perasaan yang menyenangkan. Ya. Yang bad feeling, ya memang sering keluar, Pak. Sering keluar. Karena sudah tersimpan. Jadi gampang untuk ngetunya itu gampang, keluarnya itu gampang. Jadi kalau yang good feeling itu sulit keluar. Karena jarang kita ucapkan. Makanya mulai hari ini sering-seringlah keluarkan yang baik-baik. Perasaan baik, happy, gembira, ceria gitu aja. Itu nanti akan terlatih. Jadi kita melatih perasaan kita juga happy, Pak. Orang marah karena kata, ya kan? Orang bahagia berarti karena kata juga, gitu. Orang sakit hati karena kata. Berapa banyak orang sakit hati karena diomongin orang lain. Berapa banyak orang sakit hati karena di komen oleh saudara. Berapa banyak orang sakit hati karena unggahan Facebooknya di dislike, ya kan? Karena unggahan Instagramnya nggak ada yang like. Itu karena kata, Pak. Orang bunuh diri karena kata, Pak. Berarti orang sukses karena kata juga. Orang ingkar janji karena kata, ya kan? Kemarin katanya hijau, Pak, sekarang merah. Itu kan kata. Berarti orang yang komitmen janji berarti kan karena kata. Ya. Marilah kita luangkan waktu untuk mengatur kata. Terima kasih. Assalamualaikum.